Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6895 sampai bab 6896. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6895. Saat ini di Istana Skandinavia. Duo ayah dan anak Rothschild, setelah jeda 1 hari, sekali lagi diundang ke sini untuk menghadiri perjamuan Ratu Helena. Howard sudah lama tidak sabar karena dia tahu bahwa penyerahan model AI telah selesai, dan sudah waktunya bagi Helena untuk menepati janjinya dan menjual setengah dari pil penyelamat hamburan darah itu kepada dirinya sendiri. Mungkin, jamuan makan ini tentang masalah tersebut. Namun, dia sedikit bingung di dalam hatinya. Dia sudah membuat perjanjian dengan Helena untuk tidak membahas ramuan itu di depan putranya, dan jika dia akan menjual ramuan itu kepada dirinya sendiri malam ini, waktunya sepertinya tidak tepat. Adapun di pihak Steve, dia sekarang di Istana Nordik tidak bisa menyebutkan setengah ketertarikannya. Dia hanya ingin segera kembali ke New York untuk bersiap, dan kemudian sesegera mungkin pergi ke Huasia. Jadi pesta makan malam ini baginya adalah juga sedikit terganggu. Sebelum makan malam dimulai, Helena menelepon Ye Chen dan meminta instruksi melalui telepon. "Tuan Ye, saya akan makan malam dengan ayah dan anak Rothschild nanti, dan saya ingin bertanya kepada Anda tentang setengah dari ramuan itu akan dijual kepada Howard Rothschild. Kapan Anda akan memberikannya kepadanya? Jika saya tidak mau memberikannya hari ini, saya akan memberitahunya secara implisit." Ye Chen tertawa, "Biarkan dia turun dan makan dulu, aku akan menemuimu nanti dan memberimu obat mujarab, dan omong-omong, aku akan bertemu Steve lagi." Helena bertanya, "Kalau begitu, jual ramuan itu kepada Howard malam ini?" "Benar." Ye Chen berkata, "Ayo kita jual padanya malam ini agar dia bisa membawanya kembali ke AS besok." "Oke." Helena tersenyum dan berkata, "Beritahu aku kapan kamu sampai di istana dan aku akan menemuimu." Setelah menutup telepon, Helena bangkit dan menuju ke ruang perjamuan. Saat ini, ayah dan anak Rothschild sudah lama menunggu di sini. Melihat Helena belum juga datang, Steve mau tidak mau bertanya pada Howard dengan suara rendah, "Ayah, barang-barang yang ayah miliki di sini, seharusnya sudah cukup banyak dikerjakan, bukan? Kapan Anda berencana untuk kembali ke Amerika?" Hati Howard agak tidak berdasar. Pekerjaannya telah selesai, model AI berhasil menyelesaikan pengiriman, sisanya adalah bagaimana Helena menggunakan rangkaian model ini, dengan kemauannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi masalahnya adalah mereka belum mendapatkan gaji yang pantas. $50 miliar telah lama disiapkan, menunggu untuk membeli kepada Helena setengah pil. Tetapi Helena menunda untuk memberikan surat yang tepat kepada dirinya sendiri, yang membuat hatinya kurang lebih sedikit khawatir. Dia tidak takut Helena membodohi dirinya sendiri, terutama khawatir tentang perubahan apa yang terjadi di tengah masalah ini. Jika Helena berpikir model AI masih perlu terus melakukan uji coba, perlahan-lahan menerima, maka mereka harus terus menunggu. Jadi, dia kemudian berkata kepada Steve, "Meskipun semuanya hampir selesai, saya masih memiliki kerjasama. Saya ingin ngobrol lagi dengan Ratu Iliad. Jika cepat, 1 atau 2 hari. Jika lambat, saya mungkin harus melakukannya tunggu beberapa hari lagi." Steve kemudian berkata, "Ayah, jika tidak ada yang bisa saya lakukan di sini, saya ingin kembali ke New York untuk mempersiapkan persiapannya terlebih dahulu, dan kemudian memanfaatkan waktu untuk berangkat ke Cina. Menurut Anda apakah itu mungkin?" Pikiran Howard segera aktif. Meskipun Steve sebelum mengambil sikap, pergi ke Cina sendirian untuk membuka bisnis, adalah mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan, sehingga mereka dapat yakin, tetapi dia sekarang Steve tidak 100% yakin. Steve belum pernah pergi ke Cina sebelumnya, tidak dapat sepenuhnya yakin dari lubuk hatinya, kalau dia akan memasang bom asap. Kali ini alasannya untuk kembali ke New York untuk melakukan pekerjaan tata letak yang bagus. Mereka tidak akan pasif? Berpikir sejenak, Howard membuka mulutnya, "Saya perkirakan masalah saya akan terjadi dalam 2 hari ini, kita tidak perlu kembali sebelum dan sesudahnya, Anda menunggu bersama saya selama 2 hari. Steve tidak berdaya, tetapi tidak baik untuk mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah ayah, semua mendengarkan kamu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6896.
Saat dia mengatakan ini, Helena, yang mengenakan gaun dan suasana bermartabat, berjalan masuk ditemani oleh ratu tua. Melihat hal tersebut, ayah dan anak tersebut langsung berhenti berbicara dan berdiri bersama. Helena membawa roknya ke depan mereka berdua, tersenyum dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu terlalu formal, cepat silakan duduk." Baru setelah itu mereka berdua duduk lagi. Setelah duduk, Howard mau tidak mau membuka mulutnya dan berkata, "Yang mulia, sekarang kerja sama pada dasarnya telah selesai, saya tidak tahu apa lagi. Anda harus melakukan sesuatu di pihak Anda, silakan instruksikan saya untuk melakukannya. Setelah saya selesai melakukannya, saya harus kembali ke New York, dan setelah saya selesai menangani urusan New York, saya akan kembali ke Skandinavia akan melakukan putaran investasi baru." Kata-kata Howard sangat halus, tetapi Helena dapat dengan mudah mendengar maksud tersirat di dalamnya. Dia hanya ingin bertanya pada dirinya sendiri kapan dia bisa menepati janjinya. Yang terbaik adalah menepatinya sesegera mungkin, sehingga dia bisa kembali ke New York secepat mungkin. Jadi Helena kemudian tersenyum dan berkata, "Tidak ada hal lain yang saya perlukan di pihak saya. Tuan Rothschild dapat kembali besok jika Anda memiliki sesuatu untuk kembali ke AS." Howard mendengar ini, secara naluriah hatinya bahagia, mengira Helena berkata demikian, pasti untuk memenuhi janjinya. Tetapi segera setelah hati dan diikuti dengan ledakan ketakutan, jika Helena berkata secara harfiah, "Langsung biarkan dirimu kembali besok, lalu bagaimana melakukannya?" Lagi pula, mengenai soal ramuannya, dia bahkan tidak menyebutkan sedikit pun informasi tersembunyi. Tepat ketika Howard tidak dapat memahami cara Helena, tidak berani menyetujui dengan bebas, Helena membuka mulutnya, "Ngomong-ngomong, Tuan Howard, setelah makan malam, mohon luangkan sedikit waktu lagi, tentang kerja sama sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu untuk mengulasnya lagi bersama Anda, tidak akan menyita banyak waktu Anda, sekitar 10 menit. Anda seharusnya merasa nyaman, bukan?" Saat Howard mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba bersemangat, dan dia buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Nyaman dan nyaman. Itu bagus." Helena menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Pada saat itu, saya akan menyusahkan Tuan Steve untuk menunggu sebentar. Ketika tayangan ulang selesai kalian berdua dapat kembali mengemasi tas Anda dan bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat." Steve dengan hormat menganggukkan kepalanya dan berkata, "Semua atas perintah yang mulia." Howard di sisi hati saat ini sangat bersemangat, setengah dari ramuan itu akan segera ada di tangannya, harapan hidupnya serta kondisi fisiknya, pasti dapat ditarik kembali. Steve melihat ekspresi ayahnya yang bolak-balik dan berpikir dalam hatinya, orang tua itu telah makan dan melihat, dan memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat dia belanjakan dalam beberapa masa kehidupan, dan apa yang dapat membuatnya begitu bersemangat dan semacamnya, diperkirakan satu-satunya adalah ramuan Ye Chen. Berpikir bahwa Ye Chen pasti meminta Helena untuk menjanjikan obat mujarab kepada lelaki tua itu, dan diperkirakan menunggu beberapa saat Helena akan memberinya obat mujarab. Memikirkan hal ini, hati Steve tertekan, entah tahun berapa dia akan menggantikan tahta, jika lelaki tua itu bisa mendapatkan pil lain. Diperkirakan dia harus menunggu beberapa tahun lagi. Steve lagi-lagi tidak bisa tidak memikirkan panggilan bangun Ye Chen sebelumnya untuk dirinya sendiri. Obat mujarab dapat membuat tuan tua menunda turun tahta, tetapi juga dapat membuat tuan tua turun tahta lebih awal. Kuncinya tergantung pada ramuan di tangan siapa. Jika di masa depan Ye Chen mampu memutus pasokan ramuan kepada tuan tua dan memberikan ramuan itu ke tangannya sendiri, dia sendiri juga bisa menggunakan ramuan itu sebagai alat tawar-menawar untuk meminta tuan tua itu turun tahta. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, keseimbangan kekuasaan dan umur panjang akan terus-menerus condong ke arah umur panjang, dan begitu keseimbangan itu rusak, turun tahta bukanlah hal yang mustahil. Karena itu, Steve tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya, apakah saya bisa menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan atau tidak? Itu semua tergantung pada wajah Ye Chen. Bersambung.